Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi teman-teman YouTube di mana saja berada. Ya, semoga sehat selalu tentunya, tanpa kekurangan sesuatu apapun, sukses di segala aktivitas. Baik, di kesempatan kali ini kita akan unboxing paket dari Om Yani yang berada di Kalimantan Tengah ya, dengan keluhan kerusakan. Ini untuk osilator mati yang tampil cuman frekuensi counter ya. Pada LCD itu masih bagus, cuman tidak ada respon sama sekali pada level SWR dan impedansi. Oke, untuk gimana lengkapnya kita akan saksikan aja video berikut ini. Nah ya, seperti ini TTE analyzer, HF antenna analyzer, terdiri dari 3 band osilator. Nah, kerusakannya di sini tidak ada satupun pada osilator yang berosilasi ya. Oke, kita akan langsung bongkar dalamannya seperti apa. Oke, ini dia. Seperti ini dalamannya. Ada indikasi awal, ada resistor ya yang udah dicoba-coba. Ya, TTE HF analyzer ini kalau kita boleh review sedikit, bekerja pada frekuensi range untuk di HF 1,8 sampai 30 MHz ya, dengan 3 buah selektor di depan, itu 1,8 sampai 5 mega, 5 sampai 14, dan 14 sampai 30 MHz ya. Analyzer ini diproduksi oleh dalam negeri Indonesia ya, jadi rakitan anak bangsa yang cukup mumpuni juga untuk dalam bidang eksperimen antena atau pencuningan antena. Dan kalau nggak salah ini ada juga yang versi VHF nya itu bekerja di 26 mega sampai 170 mega ya, model E170. Oke, kita akan bongkar dulu dan analisa lebih lanjut. Ya, sebelum kita cek lebih lanjut, hal yang perlu kita ketahui di analyzer ini ada beberapa blok diagram ya. Yang pertama itu adalah VFO, rangkaian VFO, amplifier, ada rangkaian brick atau sensor, dan penguat analog meter, dan terakhir ada frekuensi counter yang menggunakan microcontroller ya. Baik, kita akan cek dulu pada bagian analog meter ya, apakah masih berfungsi dengan baik kedua-dua ya. Untuk SWR oke, untuk impedansi juga oke ya. Kita lanjut cek pada bagian transistor atau amplifier daripada VFO, karena di sini tidak mengeluarkan RF sama sekali. Kita cek pada transistor menggunakan 2N5109. Setelah kita
lakukan pengujian pada transistor memang ada bermasalah ya. Itu pada pin emitor, basis kolektornya oke, basis ke emitor itu sudah putus. Kita uji pakai test meter, multitester. Oke, kita langsung aja bongkar komponen ini. Ya, seperti ini transistornya, dan kita akan cari dulu skematik referensi ya, dikarenakan untuk ukuran resistor pada emitor tidak diketahui, jadi saya coba cari referensi itu sekitar 50 ohm ya pada emitor di tegangan 12 volt untuk penguat amplifier. Oke, itu dia. Kita akan cari dulu gantinya. Mudah-mudahan aja ada stoknya. Ya, kalau kita perhatikan di sini emitornya udah dicoba ganti-ganti ya. Namun tidak diketahui lagi informasi dari yang punya, tidak diketahui lagi berapa nilai ukuran yang pasti ya, untuk resistornya. Ya, kebetulan saya udah cari pengganti. Ada bodolan pemancar. Di sini saya temukan penguat dari PLL, pemancar FM. Kebetulan ada yang sama, jadi saya coba uji, ternyata masih bagus ya, dan yang ini udah putus emitor. Oke, kita akan coba bongkar yang transistor yang satunya. Oke, setelah kita pasang resistor di emitor juga transistor yang baru, kita akan uji. Nah ya, langsung indikator level langsung bergerak ya, menandakan ada RF out ya. Sambil coba kita raba apakah transistornya panas. Juga cek keseluruhan pada frekuensi counter apakah juga sudah terbaca. Ini keluar. Oke, kita pasang kembali frekuensi counter. Semoga aja langsung bisa, tidak ada kendala ya.
Oke, di sini kita udah memasang dan ternyata frekuensi counter itu tidak dapat menampilkan frekuensi yang keluar ya, atau RF yang keluar tidak terbaca sama sekali di frekuensi counter. Jadi masih ada kendala di sini, terpaksa kita bongkar kembali ini. Dan setelah kembali kita cek, kita bongkar kembali dan cek lagi. Nah, di sini di bagian ini kita melihat ada resistor itu yang sudah terbakar ya, itu menuju ke input pada frekuensi counter, dan beberapa dioda di sini di N4148 ini setelah kita ukur bermasalah ya. Jadi analisa kerusakan saya rasa ini karena input RF dari pada frekuensi counter, bisa jadi RF dari radio langsung diinputkan melalui konektor BNC yang ada di atas ya. Jadi kebanyakan kesalahan pengguna di sini ya, karena untuk input frekuensi counter itu tidak perlu kita inputkan dengan kabel atau dengan daya besar ya, cukup menginduksikan atau memberi antena pada konektor BNC itu udah cukup ya untuk frekuensi counter membaca RF yang ada pada exciter yang diukur gitu. Jadi kebanyakan teman-teman salah penggunaan di sini ya, karena menginputkan sinyal besar atau RF yang kuat ke input counternya. Oke, setelah kita adakan penukaran komponen beberapa dioda, juga ada resistor di sini, kita akan uji lagi analyzernya. Baik, nah ini dia hasilnya setelah kita perbaiki lagi kesalahannya tadi ya di bagian input counter. Alhamdulillah udah terbaca, tinggal kita akan kalibrasi lagi dengan dummy load dan menguji alat ini pada antena, tentunya antena HF ya 40 meter, dan juga pada band 27 mega atau 11 meter band. Oke, ini dia hasilnya yang udah kita kalibrasi. Cukup lumayan akurat ya, sama ya pembacanya kalau kita tes dengan nano VNA atau dengan analyzer yang lain ya. Ya, demikian saja mungkin video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan terima kasih juga buat yang udah subscribe channel ini. Terima kasih juga buat teman yang udah like, share tentunya. Buat yang belum subscribe, silakan agar tidak ketinggalan nanti ya dengan video-video kita berikutnya. Oke, mohon maaf segala kekurangan. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.